Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 9 atau video ke-9. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal yang pertama. Dua bola dilepaskan dari keadaan diam dari ketinggian tertentu. Bola dijatuhkan secara bergantian selang waktu tertentu. Akankah perbedaan kecepatannya meningkat, berkurang atau tetap sama pada soal yang A? Pada soal yang B, akankah jarak terpisah mereka bertambah, berkurang atau tetap sama? Akankah interval waktu yang diperlukan kedua bola membentur tanah sama atau berbeda? Gambarkan grafik kecepatan versus waktu kedua bola pada grafik yang sama dengan asumsi bahwa bola kedua dijatuhkan setelah T1 bola pertama dijatuhkan. Bola pertama mencapai tanah T2, bola kedua mencapai tanah T3 setelah bola pertama dijatuhkan. Yang E, gambarkan grafik posisi versus waktu kedua bola pada grafik yang sama. Kita bahas bersama-sama. Dua bola ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu pada keadaan diam mula-mulanya. Maka akankah percepatannya meningkat? Bola dijatuhkan artinya bola melakukan gerak jatuh bebas. Sifat gerak jatuh bebas, ketinggiannya berkurang, kecepatannya selalu bertambah. Ya. Maka dengan demikian kecepatannya seharusnya meningkat. Yang kedua, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang konstan. Maka A sama dengan G. Maka dengan demikian, ya, percepatan kedua bola konstan karena yang berlaku adalah percepatan gravitasi bumi. Maka dengan demikian jatuh bebas kecepatannya selalu bertambah. Ya. Dan perbedaan kecepatan keduanya akan tetap sama. Itu yang dikatakan perbedaannya sama. Ya. Jadi sifatnya adalah satu, kecepatannya bertambah, ketinggiannya berkurang, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, yaitu A sama dengan G. Ya. Jadi ini kalimatnya. Ya. Maka dengan demikian yang B, jarak terpisah mereka bertambah. Ya. Kita lihat kecepatannya bertambah. Kalau diasumsikan bola pertama dijatuhkan kemudian bola kedua, maka jarak yang ditempuh masing-masing berbeda. Ya. Maka dengan demikian jaraknya akan selalu bertambah perbedaannya. Ya, antara bola satu dengan bola kedua akan memiliki jarak yang berbeda dan selalu bertambah. Saat perbedaan kecepatan kedua bola tetap, bola pertama akan bergerak lebih cepat. Ya. Maka jarak terpisah keduanya selalu bertambah. Itu yang diinginkan pada soal yang B. Soal yang C, interval waktu membentur tanah sama atau berbeda. Kita lihat pada gerak jatuh bebas itu, sifatnya adalah satu, percepatan gravitasi bumi atau A sama dengan G yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah tinggi bendanya. Ya, interval waktu kedua bola untuk membentur tanah akan sama, sehingga waktu yang diperlukan tergantung pada siapa, ketinggiannya dan percepatan gravitasinya.
gerak jatuh bebas, ya. Yang mempengaruhi adalah ketinggian benda dan percepatan gravitasi bumi atau A sama dengan G. Sekarang kita lihat pada yang D, grafik dari kecepatan dengan waktu, ya. Asumsinya pada bola pertama dijatuhkan duluan, ya. Setelah T1 detik baru bola kedua. Setelah sama-sama dijatuhkan secara bergantian, bola pertama mencapai tanah T2, bola kedua mencapai tanah pada waktu T3. Maka dengan demikian, ya, apabila bola pertama dijatuhkan pada waktu T sama dengan 0, ya, maka bola kedua selang waktu T1 baru dijatuhkan setelah bola pertama dilepaskan. Maka bola pertama membentur tanah T2, bola kedua membentur tanah T3. Maka T3 sama dengan T1 ditambah dengan T2 untuk kedua bola setelah membentur tanah pada waktu T1 dengan T2. Maka dengan demikian grafiknya pada waktu T sama dengan 0 bola pertama dijatuhkan, maka T2 mencapai tanah. T1 bola kedua dijatuhkan, T3 mencapai tanah. Maka T3 merupakan apa? Jumlah T1 dengan T2. Interval dari 0 sampai T1, T1 sampai T2. Maka dijumlahkan menjadi T3. Ini yang diinginkan pada kalimat ini, ya. Mula-mula T0 ini, ya. Kemudian sampai tanah T2, bola kedua T1, kemudian jatuh pada T3. Maka 0 T1, T1 ditambah T2, maka sama saja T1 ditambah dengan T2 sama dengan T3. Maka dengan demikian ikuti grafik pada soal D. Maka dengan demikian fungsi posisi terhadap waktu pada waktu 0, ya, ketinggiannya H, pada waktu T1 juga ketinggiannya H. Maka tetap sama, T1 ditambah T2 sama dengan T3. Inilah cara kita membuat grafik dari peristiwa tersebut pada soal nomor 1, ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah bus mula-mula diam, kemudian dipercepat 5 detik, ya. Menempuh jarak 25 meter. Ini keadaan pertama, ya. Kemudian bus dengan kecepatan konstan 15 detik. Ini adalah fase yang kedua. Setelah sopir melihat lampu merah 18 meter di depannya, kemudian melakukan perlambatan sampai berhenti tepat di tanda lampu merah. Ini fase ketiga, ya. Maka dengan demikian berapa percepatan awal busnya? Yang B, berapa kecepatan bus setelah 5 detik? Yang C, berapa perlambatan busnya? Yang D adalah jarak total sampai berhenti. Buatlah grafik posisi dan waktu, kecepatan dan waktu, percepatan dan waktu seluruh perjalanan busnya. Maka dengan demikian kita lihat pada skema perjalanan bus. Ini fase pertama, 25 meter dari mula-mula 0 selama 5 detik. Kemudian kecepatan konstan, ya, selama 15 detik. Ini berapa jaraknya? Ini belum diketahui, ya. Kemudian VT-nya berapa? Berasal dari faktor fase pertama. Maka pada fase ketiga tergantung pada fase yang kedua, dan seterusnya demikian. Kita lihat yang A, berapakah percepatannya? V0-nya sama dengan 0, jaraknya 25 meter, T-nya 5 detik, berapakah A-nya, ya. Maka dengan demikian V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 0, maka tinggal setengah AT kuadrat. Maka dengan demikian A-nya 2S1 di sini. 25 meter dibagi 2S1 dibagi dengan T dikuadratkan. Maka 25 kali 2 dibagi 5 itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan pada fase pertama adalah 2 meter per sekon. Berapakah VT-nya? Tentunya tergantung pada fase yang pertama. Maka pertanyaan B kita jawab untuk mengambil VT-nya berapa.
ya. Maka VT pada waktu sampai 5 detik menempuh jarak 25 meter, maka VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Karena ini 0, maka sama dengan AT, sehingga 2 dikalikan 5. 2 dikalikan 5 detik, maka VT di sini mulai memiliki kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Jadi mulai melakukan 15 detik, ya, mau mengambil 15 detik, maka kecepatannya adalah 10 meter per sekon, ya. Mulai melakukan gerak lurus beraturan. Maka yang C, ya, berapakah perlambatan busnya? Perlambatan ini mulai diperlambat setelah melihat adanya tanda lalu lintas 18 meter. Maka V0-nya sama dengan VT yang kita cari 10 adalah sudah ketemu 10 meter per sekon. Maka dengan demikian V0-nya yang ada adalah 10 meter per sekon. Maka VT kuadrat adalah 0, berhenti. V0 kuadrat ditambah 2AS2. Maka dengan demikian V0 kuadrat dibagi 2S2. Maka dengan demikian negatif 10 meter per negatif 10 kuadrat, ya, negatif 10 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan 18, maka ketemunya negatif 2,77 meter per sekon kuadrat. Diperlambat sampai berhenti, ya. Maka dengan demikian dibulatkan negatif 2,8 kali 10 pangkat negatif 2,8 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan pada waktu setelah 15 detik mobil diperlambat sampai berhenti, ya. Kita lihat pada soal selanjutnya, jarak totalnya. Fase kedua tadi belum ketemu jaraknya, maka VT-nya sama dengan 10 meter per sekon atau sama dengan V0-nya, ya. Selama 15 detik GLB, ya, maka S2-nya sama dengan VT dikalikan dengan T. Maka dengan demikian, ya, S2-nya sama dengan 10 kali 15 adalah 150 meter. S1-nya 25 meter, S3-nya 18 meter. S2-nya kita ketemukan 150 meter. Maka totalnya S1 ditambah S2 ditambah S3, maka 25 ditambah 50 ditambah 18, ketemunya 193 meter. Jadi mulai dari bergerak sampai berhenti, mobil melakukan panjang lintasannya 193 meter. Grafik S terhadap T, ya. Maka dengan demikian fase pertama 5 menit menempuh jarak 25 meter ini, ya. Maka T2-nya, ya, dari 5, ini dari 0 sampai 5, ya, dari 0 sampai 5, kemudian 5 sampai 5 kemudian ditambah dengan 15-nya pada waktu konstan, maka sama saja dari 0 sampai 15 ketemunya 20 sekon. Jadi berjalannya mobil itu dari 0 sampai 5 dengan 15, maka perubahannya menjadi 20 sekon. Maka 25 ditambah 150 adalah 175. Maka kalau dijumlahkan 175 18 adalah 193 meter, ya. Maka dengan demikian grafik yang dilakukan dari 0 sampai 5, ya, adalah 25 meter. Dari 5 sampai 20, ya, ada 15, ya, adalah 150. Tapi di sini dari 0 sampai 5 adalah 25. Maka dari 0 sampai 20 ketemunya 175. Itu yang kita inginkan. Ini adalah cara membuat grafiknya. Dari 0 sampai 5 adalah 25. Dari 0 sampai 20 adalah 125. Dari 150 ditambah 25. Ini tuh. Jadi grafiknya demikian, ya. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu, ya. Maka dengan demikian V0-nya adalah 0, VT-nya adalah 10, ya.
Maka pada waktu T0 sama dengan 0, V-nya sama dengan 0. Ya. Pada waktu T-nya sama dengan 0, V-nya sama dengan 0. Setelah 5 detik kecepatannya 10. Setelah 15 detik ya. Kecepatannya 10 karena apa? Fase pertama melakukan gerak lurus berubah beraturan. Pada waktu 0 V-nya 10 kan itu. Ya. Maka dengan demikian pada waktu 5 juga kecepatannya 10. Karena apa? Tadi sudah diketemukan bahwa pada fase pertama percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Maka di sini tetap sama. Kecepatan awalnya 0, setelah 5 detik kecepatan awalnya menjadi 10 meter. Sampai 20 detik adalah kecepatannya sama, yaitu pada gerak lurus beraturan. Maka demikian caranya ya. Dari 0 sampai 5 GLBB. Dari 5 sampai 15 ya. 5 sampai 15 adalah GLB ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan pada grafik V dan T. Pada grafik percepatan dan waktu ya. Gerak pertama, fase pertama dipercepat 2 meter per sekon. Gerak kedua ya, kemudian menjadi GLB A-nya sama dengan 0. Gerak ketiga diperlambat negatif 2,8 meter per sekon. Maka dari 0 sampai 5 GLBB dipercepat. Kemudian kecepatan tetap. Kemudian perlambatan sebesar negatif 2,8 meter per sekon. Itulah persoalan-persoalan yang terjadi pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Itulah sebagian kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita capai pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita dapat memahami dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain pada gerak satu dimensi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.